Jadi memang dalam penanganan pengendalian COVID-19 di kecamatan, fungsi seorang camat memang mengkoordinir lintas sektoral yang meliputi Polsek, Koramil, dan Puskesmas. Bila mana terdapat pasien yang terkonfirmasi positif, otomatis kita akan melakukan 3T, yaitu yang pertama tracing, kemudian testing, dan treatment. Untuk proses tracing ini memang dilakukan, kita punya petugas khusus di masing-masing desa, tracer. Tracer ini melakukan tracing setelah mendapatkan data dari dinas ataupun dari puskesmas. Dalam pelaksanaan tracing yang kita lakukan di wilayah, memang kita optimalkan ya penggunaan dana desa yang ada di masing-masing desa. Di Kecamatan Kalisat ada 12. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendes memang 8% ya. Kita berusaha optimalkan itu. Memang benar-benar untuk pengendalian penyebaran COVID. Artinya kita memang fokus kepada toolsnya. Alat, tools sudah kita lengkapi, baik itu swab antigen, hazmat, masker, dan lain-lain sudah kita lengkapi semua. Harapan kami semakin valid, semakin rigid apa yang menjadi tugas mereka dalam pelaksanaan tracing dan testing ke depan untuk mendukung suksesnya pengendalian COVID di Kecamatan Kalisat ini. Bisa menjelaskan kegiatan tracing yang dilakukan di Kecamatan wilayah Kalisat. Yaitu yang pertama, setelah kita mendapatkan pemberitahuan tentang adanya warga yang terpapar COVID dari Bapak Kapolres, kemudian kita berkoordinasi dengan Muspika, dalam hal ini Pak Camat, Pak Danramil, untuk melakukan segera mungkin tracing terhadap warga tersebut. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas, rekan-rekan Babin Kamtipmas dengan Babinsa mendampingi petugas nakes untuk memastikan bahwa kegiatan tracing itu tidak ada penolakan dari warga, dan kita menghimbau agar warga tetap menggunakan mematuhi prokes. Selanjutnya setelah dilakukan tes swab ternyata ada warga yang positif, yang testing positif. Kemudian kita bersama nakes membawa yang bersangkutan ke isoter dan atau yang disebut dengan rumah sehat. Kemudian kita memberikan sembako, bantuan sembako, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang bersangkutan selama melaksanakan isoter atau berada di rumah sehat. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan bantuan berupa sembako, kita dari Muspika juga menekankan lewat Babin Kamtipmas dan Babinsa memperdayakan RT dan RW untuk turut mengawasi pasien yang melaksanakan isoter atau di rumah sehat itu, supaya benar-benar dia melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak melaksanakan kontak erat atau berhubungan dengan masyarakat lain, sehingga kita bisa mencegah secara dini penyebaran COVID ini. Setelah saya mendapatkan daftar nama pasien terpapar COVID-19 dari Komandan Kodim, kemudian saya akan melaksanakan koordinasi bersama Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek untuk menyampaikan apa yang sudah dikasihkan oleh daftar pasien terpapar dari Dandim, bahwa di wilayah Kalisat terdapat masyarakat yang terpapar COVID-19. Kemudian setelah koordinasi, kami memerintahkan Babinsa untuk mendampingi pelaksanaan tracing terhadap nakes bersama Babin Kamtipmas. Setelah dilaksanakan tracing, nakes mendapatkan status orang yang kita tracing, apakah itu bergejala klinis tentang COVID atau tidak, itu yang mengetahui adalah tenaga kesehatan. Kemudian setelah itu, apabila terdapat gejala, kami dari TNI, dari Panglima TNI, membekali vitamin dan obat. Untuk paket isoman 1 itu pencegahan pada PCR negatif atau terapi pada PCR positif orang tanpa gejala. Ini paket 1. Kemudian
paket isoman 2 itu pada pasien dengan PCR positif dengan keluhan panas dan atau kehilangan penciuman atau anosmia. Kemudian kami juga dibekali paket isoman 3 ini untuk pasien dengan PCR positif, keluhan panas dan batuk kering. Ini kami kasihkan bagi warga yang sudah betul-betul terkonfirmasi COVID-19. Terima kasih. Akan menjelaskan terkait penerapan 3T yang ada di wilayah kinerja kita. Yang pertama, data yang didapat dari pasien COVID dari rumah sakit. Setelah itu kita olah dan kita teruskan ke bidan wilayah untuk dilakukan tracing. Tracing ini kita melibatkan tenaga tracer yang ada di wilayah yang harus berkoordinasi dengan bidan wilayah, didukung oleh TNI Polri. Kenapa kita mengambil tenaga kader Posyandu? Satu alasan saya adalah mereka lebih dekat dengan masyarakat dan sudah berkecimpung lama terkait masalah kesehatan. Tentu mereka didukung oleh bidan wilayah yang memang betul-betul dia punya konsistensi atau tanggung jawab terkait kesehatan yang ada di wilayah tersebut, terutama penanggulangan masalah COVID-19 ini. Penerapan 3T ini kita lakukan sinergi oleh bidan wilayah, TNI dan Polri untuk penerapan kontak erat. Kontak erat dihususkan untuk yang bergejala. Yang bergejala kita lakukan swab, jika hasil positif kita sarankan atau kita usulkan di isolasi terpadu atau di rumah sehat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten atau kecamatan. Bagi yang isolasi mandiri, biasanya kita berkoordinasi dengan bidan wilayah, tenaga tracer dan RT RW untuk dilakukan pemantauan selama 10 hari sesuai surat edaran gubernur, isolasi mandiri 10 hari. Jadi itu yang kita bisa terapkan di wilayah kerja Puskesmas Kalisang.